Kereta hantu Manggarai, legenda rel berhantu Jakarta. Jakarta, kota yang katanya nggak pernah tidur, tapi kadang, di tengah semua hiruk pikuknya, ada hal-hal yang justru bangun saat manusia sedang terlelap. Lampu-lampu kota berkelap-kelip, jalanan sepi, dan hanya tersisa suara serangga malam yang entah sejak kapan betah di tengah panasnya beton ibu kota. Di antara semua tempat yang penuh sejarah dan cerita, ada satu stasiun yang nggak pernah sepi, bahkan saat keretanya sudah berhenti beroperasi. Namanya Stasiun Manggarai, tempat di mana jutaan orang pernah menunggu perjalanan mereka, tapi sebagian, konon, tak pernah sampai tujuan. Nah, buat kalian yang sekarang lagi nonton sambil rebahan, atau mungkin lagi di perjalanan tenang, ini bukan film buat nakut-nakutin aja. Ini cerita tentang misteri, sejarah, dan sedikit kebodohan manusia yang kadang suka sok berani. Jadi, santai aja dulu, ambil posisi nyaman, siapin cemilan. Tapi jangan nonton sendirian kalau bisa. Karena, siapa tahu, pas kamu nonton adegan keretanya lewat, ada suara roda besi di luar rumah kamu juga. Kita sering lupa, setiap tempat punya sisi yang gak kelihatan. Kalau siang jadi tempat kerja, malam bisa jadi tempat cerita. Dan Stasiun Manggarai ini bukan cuma saksi perjalanan manusia, tapi juga saksi perjalanan arwah yang mungkin masih tersesat di antara dua dunia. Banyak orang bilang, kalau kamu berdiri sendirian di peron jam 12 malam, kamu bakal dengar deru kereta datang perlahan. Tapi anehnya, nggak pernah ada kereta yang tercatat lewat saat itu. Aits, jangan buru-buru skip videonya ya, soalnya makin kesini, ceritanya makin aneh dan makin bikin bulu kuduk merinding, tapi juga bikin mikir. Karena, siapa tahu, kisah kereta hantu ini bukan cuma tentang hantu tapi juga tentang perjalanan hidup yang belum selesai. Ci, dalam banget, kan? Tapi beneran, cerita ini bukan buat nakutin, tapi buat ngingetin. Kadang, yang paling menyeramkan bukan hantunya, tapi kenangannya. Oke, siap. Sekarang kita masuk lebih dalam ke kisah yang sudah puluhan tahun beredar di Jakarta, tentang sebuah kereta yang masih beroperasi tapi bukan di dunia kita. Dari kejauhan, makin mendekat, lalu hilang mendadak. Saksikan baik-baik, karena setelah ini, kita akan masuk ke bagian yang mungkin bikin kamu berpikir dua kali kalau lewat rel Manggarai tengah malam. Selamat datang di cerita penuh misteri, legenda, dan bisikan masa lalu. Inilah Kereta Hantu Manggarai. Dua kereta yang tak terdaftar. Waktu, tengah malam. Sekitar jam 0:30. Lokasi, jalur rel antara Stasiun Manggarai Sudirman, Jakarta. Tengah malam di Jakarta, biasanya, suara yang paling nyaring cuma klakson truk sama dengkuran bapak-bapak. Tapi malam itu, sesuatu yang lain terdengar. Warga sekitar Manggarai bilang, mereka dengar suara kereta lewat. Suaranya jelas banget, rodanya menghantam rel. Suara peluitnya mendesing. Tapi, saat mereka keluar rumah buat lihat, jalur rel kosong.
Nah lo, biasanya kalau suara kayak gitu, ya artinya ada kereta lewat dong. Tapi di jadwal resmi PT KAI malam itu, nggak ada satupun kereta yang beroperasi lewat jam 12. Lucunya lagi, ada satu petugas penjaga rel yang ngaku waktu itu dia sempat lihat lampu depan kereta menyala terang dari kejauhan. Udah siap-siap dia buat nyalain sinyal, tiba-tiba lampunya padam dan rel di depannya kosong. Dan itu bukan cuma sekali, banyak saksi yang ngaku pernah dengar suara yang sama. Kadang jam 12, kadang jam 2:15. Selalu di jam yang aneh, jam dimana kereta seharusnya udah parkir rapi di depo. Beberapa warga sampai ngerekam suaranya pakai HP, tapi pas dicek ulang, yang terekam cuma suara angin dan dengungan aneh kayak desis listrik. Nah, di sini mulai menarik, karena kalau ini cuma suara salah dengar, ya udah banyak yang harus ke THT dong. Tapi kalau semua orang dengar hal yang sama, di waktu yang sama, berarti ada sesuatu yang memang lewat di jalur itu. Beberapa orang tua Manggarai percaya, itu adalah kereta arwah. Kereta yang katanya dulu pernah mengalami kecelakaan parah di jalur itu, waktu zaman Belanda masih berkuasa di Batavia. Konon, waktu itu ada kecelakaan besar. Kereta penumpang menabrak rangkaian barang di tikungan Manggarai. Puluhan orang tewas. Banyak yang nggak sempat dievakuasi. Ya, mungkin karena zaman dulu nggak ada evakuasi via TikTok. Dan yang paling bikin merinding, katanya beberapa korban dikubur di dekat rel. Nah, sejak saat itu, orang-orang percaya, tiap tengah malam, arwah penumpang itu masih berangkat menuju tujuan yang nggak pernah mereka capai. Di dunia nyata, kereta itu berhenti selamanya. Tapi di dunia arwah, dia terus berjalan, mengulang perjalanan terakhirnya tanpa henti. Mungkin buat sebagian orang ini cuma cerita, tapi bagi mereka yang pernah dengar langsung, suara roda besi itu bukan lagi legenda tapi kenyataan yang bikin bulu kuduk berdiri. Kalian pernah lewat rel Manggarai tengah malam? Coba deh nanti kalau pulang lembur, lewat sana, berhenti sebentar, dengerin. Siapa tahu kamu juga dengar suara yang sama. Tapi ya, jangan nekat berdiri di tengah rel juga, nanti viralnya beda. Suara itu makin lama makin jelas, getarannya terasa di tanah. Tapi entah kenapa, dari jauh, bayangan keretanya mulai memudar. Kecelakaan kereta tahun 1987, malam kelam di jalur rel. Lokasi, jalur rel antara stasiun Sudirman Manggarai. Waktu, malam hari, sekitar pukul 19, tahun 1987. Untuk memahami kenapa legenda kereta hantu Manggarai bisa lahir, kita harus kembali ke masa lalu, ke sebuah malam kelam yang sampai sekarang masih dikenang oleh para pekerja kereta api. Malam tanggal 19 Oktober tahun 1987, salah satu tragedi paling kelam di sejarah perkereta apian Indonesia. Malam itu, dua rangkaian kereta sedang beroperasi di jalur padat. K225 Pataserayu dari Jakarta Kota menuju Depok, dan satu lagi, K220 Senja Utama, sedang melaju dari arah berlawanan. Keduanya seharusnya lewat dengan selisih waktu aman. Tapi karena kesalahan komunikasi sinyal atau mungkin takdir, dua kereta itu akhirnya melaju di jalur yang sama.
Beberapa saksi di Manggarai sempat melihat dua cahaya lampu depan kereta yang semakin mendekat satu sama lain. Mereka pikir itu efek pantulan, sampai akhirnya suara benturan keras mengguncang seluruh kawasan. Benturan itu begitu dahsyat. Beberapa gerbong terangkat dari rel, menimpa bangunan kecil di pinggir jalur. Puluhan orang kehilangan nyawa, ratusan luka-luka, beberapa jasad bahkan sulit dikenali. Petugas darurat datang terlambat karena akses jalan masih sempit waktu itu. Banyak relawan yang turun tangan warga, penumpang yang selamat, bahkan pedagang kaki lima. Di tengah tumpukan logam dan puing, masih terdengar suara tangis, doa, dan panggilan nama orang-orang tercinta. Malam itu bukan cuma rel yang bengkok, tapi juga banyak hati yang patah. Seorang saksi bernama Pak Darmo, mantan masinis, pernah bilang, "Setiap kali saya lewati jalur itu, saya masih bisa dengar suara roda kereta tabrakan malam itu." Dan anehnya, beberapa tahun kemudian, warga sekitar mulai sering mendengar suara kereta lewat tengah malam. Padahal semua jadwal sudah berhenti. Ada juga kisah dari seorang petugas sinyal yang katanya pernah lihat kereta berhenti di peron Manggarai sekitar jam 12 malam. Lampunya redup, gerbongnya tua, dan terlihat kosong. Tapi anehnya, begitu dia mau menghampiri, keretanya hilang begitu saja. Sejak saat itu, banyak orang percaya kereta yang tabrakan tahun 1987 itu tidak pernah benar-benar berhenti. Ia terus melintas, membawa arwah para penumpangnya. Beberapa masinis bahkan menolak untuk lewat jalur itu sendirian di malam hari. Ada yang mengaku melihat bayangan masinis duduk di lokomotif sebelah, padahal dia sendiri. Ada juga penumpang yang bilang sempat melihat wajah-wajah pucat menatap dari jendela gerbong kosong. Cerita makin lama makin liar, tapi satu hal yang pasti sampai sekarang, jalur itu masih berfungsi, dan tiap kali malam tiba, masih ada rasa aneh yang sulit dijelaskan di udara Manggarai. Kalau kalian kebetulan lewat sana malam-malam, terus dengar suara kretek-kretek kayak kereta lewat tapi nggak ada apa-apa, ya udah, jangan panik. Mungkin itu cuma kereta lain yang datang terlambat ke dunia kita. Kecelakaan 1987 memang sudah lama berlalu. Tapi setiap kali roda besi beradu dengan rel di malam hari, sebagian orang bilang mereka masih bisa mendengar gema dari tragedi itu. Karena ada perjalanan yang bahkan kematian pun belum bisa hentikan. Kereta tanpa tujuan ketika rel bicara dengan suara arwah. Wahai penonton setia misteri-misteri penuh gaya, balik lagi kita di kisah yang bikin bulu kuduk merinding, tapi masih bisa ketawa karena, ya masa iya setan aja kita takut, listrik naik aja udah biasa. Kita masuk ke bagian paling gila dari legenda kereta hantu Manggarai, bagian di mana arwah bukan cuma menampakkan diri, tapi kayaknya juga mulai ngobrol lewat suara rel. Cerita ini dimulai sekitar pukul 1 dini hari, saat kebanyakan orang lagi tenggelam di mimpi indah. Seorang petugas jaga malam, sebut saja Pak Roni, malah lagi sibuk main catur sama tikus kantor soalnya. Yang lain udah pada pulang. Bunyi kereta lewat samar, tapi makin jelas padahal nggak ada jadwal kereta malam itu. Dari arah rel barat, terdengar suara roda besi bergesekan dengan rel. Ciit, ciit, duh. Suara itu halus,
tapi panjang. Lampu-lampu stasiun tiba-tiba kedip-kedip, kayak lagi disuruh joget sama arwah DJ. Pak Roni celingak-celinguk, matanya kayak baru lihat tagihan listrik 2 bulan. Loh, kereta apa tuh? Katanya pelan. Tapi pas dilihat dari monitor CCTV kosong, gak ada kereta, gak ada penumpang, gak ada masinis. Tapi, suara relnya masih bergetar. Dan inilah bagian paling ngeri dari balik kabut. Muncul kilatan cahaya seperti lampu depan lokomotif, padahal nggak ada sumber cahaya. Pak Roni yang penasaran, malah ngelangkah maju. Ya, paling juga anak-anak jahil, tapi pas dia melangkah lebih dekat, rel di bawah kakinya bergetar sendiri, suara langkah-langkah kaki terdengar dari arah berlawanan. Tapi tak ada siapapun, dan saat dia mundur, bau besi terbakar langsung menyengat hidungnya. Dari kabut itu melintas bayangan gerbong tua dengan jendela terbuka. Di dalamnya terlihat siluet-siluet orang duduk diam, tapi wajah mereka buram kayak sinyal wifi 1 bar. Mereka menatap lurus ke depan, tak bergerak. Suara napas berat, angin bertiup kencang. Kereta itu melintas perlahan, suara besinya mendecit panjang, tapi ketika sampai di ujung jembatan, hilang, beneran hilang, tanpa suara, tanpa bekas. Bahkan debu di rel pun nggak bergeser. Pak Roni langsung ngelap keringat, kayak abis dikejar penagih utang setelah 5 bulan. Besok paginya, dia resign. Katanya, saya nggak takut setan, tapi saya takut lembur tanpa bonus. Wah, makin gila aja ya ceritanya. Tapi tenang. Masih banyak misteri di balik rel Manggarai yang belum kita bongkar, jadi jangan kemana-mana. Tetap di channel ini, siapkan kopi, siapkan jantung karena di scene berikutnya, kita bakal bongkar kisah makhluk penunggu gerbong 3. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Kalau kalian masih berani nonton tengah malam, hehehe, ngopi heulalah ngopi heula, abeto tegang tewing kos Meng Udin. Mantap banget, sekarang kita lanjut. Penunggu gerbong 3, bisikan dari dalam kereta kosong. Bagian ini adalah puncak misteri menegangkan, penuh suasana horor, tapi tetap ayang ngakak napi cungireun lah biar penonton tegang tapi terhibur. Penunggu gerbong 3, lokasi, Stasiun Manggarai, area penyimpanan kereta tua, waktu 02,3 dini hari. Kalau kalian kira kisah kereta hantu Manggarai berakhir di rel, oh, kalian salah besar. Karena ada satu bagian dari stasiun ini yang bahkan petugas kebersihan pun ogah lewat kalau malam tempat parkir gerbong tua. Iya, tempat gerbong-gerbong pensiunan yang udah nggak punya tugas, tapi masih punya penunggu. Dan kalau kalian pernah dengar istilah gerbong 3, nah, siap-siap. Karena katanya, dari semua gerbong tua di sana, cuma gerbong nomor 3 yang nggak pernah bisa dikunci sempurna. Entah kunaon gitu, kalau dikunci, isukna teh pasti kebuka sendiri. Beberapa tahun lalu, ada satpam baru namanya Meng Udin. Nah, Meng Udin ini orangnya santai banget, baru seminggu kerja udah berani jaga shift malam SOLANGAN. Katanya, masa iya sih kereta bisa LUMPANG. Tapi malam itu, dia ngebuktiin sendiri kalau masa iya bisa jadi wah iya beneran. Meng Udin jalan bawah senter sambil memikirkan diisah. Wajahnya penasaran tapi agak gugup. Sekitar jam 2:30, Meng Udin lagi keliling rutin, tiba-tiba dia dengar suara klik, 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 kayak ada yang muter gagang pintu gerbong. Dia pikir maling, langsung teriak, "Siapa tuh? Keluar!" Yang keluar malah angin dingin dan suara napas panjang kayak orang ngos-ngosan.
Meng Udin langsung nyorot lampu ke arah suara, dan di situ, di ujung gerbong, dia lihat kursi penumpang bergoyang pelan. Kayak ada yang baru duduk, tapi nggak ada siapa-siapa. Meng Udin langsung panik, tapi dasar penasaran level nasional, dia malah buka pintu gerbong dan masuk. Dalam hati dia bilang, "Ah, paling hanya tikus." Tapi begitu dia nyorot senter ke kursi deretan belakang, dia lihat bayangan sosok duduk pakai seragam masinis zaman dulu, topi hitam, kancing logam tua, tapi wajahnya gak kelihatan. Gelap, cuma senyum samar kayak gigi neon nyala di tempat gelap. Bayangin aja, Meng Udin yang biasanya gagah langsung ciut kayak tahu kena kuah panas. Dia mundur pelan-pelan, tapi sosok itu berdiri, dan suara pintu gerbong nutup sendiri. Pelaka, keras banget, sampai Meng Udin jatuh terduduk. Dan dari arah belakang, kursi-kursi mulai bergetar kayak ngerespons. Mungkin penumpangnya pada bilang, "Duduk situ ulah GALALANSENG." Saat senter Meng Udin jatuh, cahaya itu mantul ke bawah kursi, dan di sana terlihat bayangan kaki, banyak sekali. Semua bergerak pelan tapi tubuhnya gak ada, cuma bayangannya aja. Suara bisikan mulai ramai, pelan tapi jelas. "Naiklah, naiklah." Meng Udin langsung lari NGABRET keluar, tapi Saincan sempat muka PANTO. Kereta itu bergerak sendiri, cuma beberapa meter, tapi cukup buat relnya bergetar dan lampu stasiun padam sesaat. Sejak malam itu, gerbong 3 dikosongkan total. Ada yang bilang itu gerbong yang pernah kecelakaan di tahun 1987. Tempat beberapa penumpang tewas di kursi yang sama. Tapi ada juga yang bilang, arwah di situ cuma numpang transit. Ibaratnya, kayak penumpang salah naik kereta. Waduh, ini bukan dunia gue. Tapi ya udahlah, duduk dulu. Dan anehnya, sampai sekarang, kalau malam Jumat, petugas kadang dengar suara pintu gerbong itu kebuka sendiri. Dari dalamnya keluar suara halus kayak orang ngobrol, kayak orang baca doa. Tapi kalau dideketin, gak ada siapapun. Itu dia kisah gerbong 3 penunggu setia yang gak pernah absen. Serem sih, tapi juga jadi pengingat. Kadang yang kita anggap diam, bisa aja cuma menunggu waktu buat bicara. Jadi, buat kalian yang nonton malam-malam, kalau tiba-tiba dengar suara roda kereta padahal di rumah gak ada rel, suara kereta pelan dari jauh, hehe, tenang aja. Mungkin cuma penumpang yang nyasar ke dunia kita sebentar. Sinema malam terakhir, kereta tak berujung dan arwah masinis. Ini bakal jadi bagian klimaks dan penutup dari film Kereta Hantu Manggarai. Enam malam terakhir, kereta tak berujung dan arwah masinis. Lokasi, stasiun Manggarai dan jalur rel menuju Tanah Abang. Itu kayak naik kereta, sob, kadang cepat, kadang berhenti lama, dan kadang kita gak tahu apakah masih di rel yang benar atau udah nyasar ke dunia sebelah. Tapi malam ini, di stasiun Manggarai, ada satu kereta yang udah terlewat jauh. Saking jauhnya, dia gak tahu lagi mau berhenti di mana. Suara kereta pelan dari kejauhan, padahal jadwal operasi udah berakhir.
Udin satpam senior yang udah kerja 20 tahun di situ ngedengar suara kereta. Dia tahu betul gak ada jadwal lewat jam segini, tapi suara itu makin lama makin dekat. Suara langkah kaki Meng Udin pelan, suara senter dipegang erat. Dengan senter di tangan, Meng Udin berdiri di pinggir rel. Senter kecil, tapi semangatnya besar. Katanya, kalau hantunya berani nongol, aku sambut pakai salam, bukan lari. Tapi dalam hati kecilnya, dia udah doa 7 ayat kursi full speed. Meng Udin berdiri di dekat rel, wajah serius tapi ada sedikit takut. Kabut malam mulai turun. Kereta itu muncul, perlahan, lampunya nyala, tapi bukan cahaya putih biasa. Cahaya kuning tua, redup, kayak pelita di ujung lorong waktu. Gak ada suara mesin, cuma bunyi roda di rel, klak, klak, klak. Dan yang bikin bulu kuduk naik, gak ada masinis di kabinnya. Meng Udin nyeletuk pelan. Wah, kalau gak ada supirnya, jangan-jangan ini kereta gue travel edition. Dari dalam gerbong, muncul kabut tebal, bau besi karatan bercampur wangi bunga Kamboja. Dan di tengah kabut itu, ada sosok masinis tua, berdiri tegak, dengan topi lusuh dan tatapan kosong. Suara langkah kaki, kain seragam bergesek pelan. Meng Udin menatap balik, dan dengan gaya khasnya, malah nyapa. Loh, Pak, udah lama gak kelihatan nih. Shift malam ya. Tapi masinis itu cuma diam, lalu tersenyum. Senyumnya lebar, tapi matanya hitam pekat, gak ada putihnya. Lalu, suara dari pengeras stasiun tiba-tiba hidup sendiri. Kereta jurusan akhir belum mencapai tujuan. Padahal listrik mati, sistem off, semua orang di pos pengawas udah pulang. Suara listrik berdesis, lampu berkedip. Meng Udin pelan-pelan mundur, tapi begitu mau kabur, kaki kanannya kejeglong di celah rel, dan kereta itu mulai bergerak ke arahnya. Visual, lampu kuning menyala terang, kabut makin pekat, bayangan sosok-sosok muncul di dalam gerbong. Dari dalam gerbong, terlihat banyak wajah, ada yang duduk, ada yang berdiri, tapi semuanya tanpa mata. Mereka menatap Meng Udin, atau entah, menatap masa lalu mereka sendiri. Dan di tengah-tengah semua itu, masinis tua tadi berucap pelan. Kami hanya mencari perhentian terakhir yang tak pernah datang. Kadang, bukan tempatnya yang berhantu, tapi kenangan di dalamnya yang belum rela pergi. Dan Meng Udin sadar, beberapa perjalanan gak butuh tiket. Cukup rasa penasaran dan keberanian buat menatap yang tak terlihat. Meng Udin berdiri sendiri, kereta sudah menghilang, di rel cuma ada topi masinis yang tertinggal. Besok paginya, rel di sekitar situ ditemukan panas, kayak abis dilewatin kereta. Tapi gak ada tanda-tanda roda, gak ada jejak oli, gak ada apapun. Cuma satu topi masinis, dan secangkir kopi yang masih hangat di pos jaga. Kata Meng Udin, wah, ternyata arwah juga suka ngopi, cuma gak bisa bayar di kantin. Kereta hantu Manggarai bukan cuma kisah tentang arwah dan rel kosong, tapi juga cerita tentang waktu bahwa setiap perjalanan, bahkan yang tak kasat mata, punya tujuan. Mungkin bukan untuk sampai, tapi untuk mengingat. Dan kalau suatu malam kalian lewat rel Manggarai, dengar suara klak-klak di kejauhan, jangan takut, mungkin itu mereka masih berusaha pulang. Stasiun terakhir, lokasi, rel Manggarai yang sepi menjelang subuh, waktu 04.00 dini hari. Suasana, sunyi, embun turun, kabut mulai menipis, suara burung awal pagi samar-samar.
Setiap kisah, seberapa menyeramkan pun, pasti punya ujung. Dan setiap perjalanan, pasti punya perhentian terakhir. Tapi malam itu, di rel Manggarai, gak ada siapapun yang benar-benar tahu apakah kereta itu akhirnya berhenti, atau masih terus melaju, di dunia yang gak bisa dilihat mata manusia. Meng Udin akhirnya pulang ke rumah pagi itu. Katanya, dia cuma mau istirahat. Tapi dari caranya menatap kosong ke arah Bi Isah, semua orang tahu pikirannya masih tertinggal di rel. Meng Udin duduk di depan rumah, memandangi jalan rel dari jauh, cangkir kopi di tangannya masih mengepul. Katanya ke istrinya, "Bu, tadi malam main ketemu masinis dari masa lalu. Jelemana sopan, cuma kurang ngobrol." Bisa, istrinya cuma geleng kepala. "Udah ku bilang, jangan minum kopi hitam sebelum tidur, tuh jadi halu." Tapi anehnya, setiap subuh sejak malam itu, Meng Udin ngedengar suara peluit dari arah stasiun. Bukan keras, cuma sekali, halus, seolah ada yang berpamitan. Dan di rel itu, kadang terlihat kilatan cahaya kecil, kayak pantulan lampu kereta, tapi gak pernah ada yang lewat. Suara lembut ting-ting-ting seperti suara jadwal kereta diumumkan. Hidup, kadang kayak rel, lurus, tapi tak selalu jelas ujungnya. Ada yang ngebut, ada yang berhenti lama, ada yang penuh tawa, ada yang cuma diam. Tapi di setiap perhentian, selalu ada cerita. Kadang sedih, kadang lucu, kadang menegangkan, tapi semuanya berharga. Kereta hantu Manggarai bukan cuma legenda, tapi cermin kecil tentang kita manusia yang terus berjalan, mencari tempat berhenti, tapi gak pernah benar-benar ingin sampai. Karena kalau udah sampai, artinya perjalanan selesai. Suara burung pagi terdengar, menandakan fajar tiba. Dan kalau suatu hari kalian naik kereta dari Manggarai ke Tanah Abang, terus tiba-tiba lampu redup, dan kursi di sebelah kalian kosong tapi kayak ada yang duduk. Hehehe, santai aja. Mungkin dia cuma penumpang lama yang belum sempat turun. Setiap rel punya cerita, setiap stasiun punya kenangan, tapi hanya mereka yang berani berhenti sejenak yang bisa mendengar suara masa lalu. Karena yang sudah pergi bukan berarti hilang. Kadang, mereka cuma lewat sebentar untuk mengingatkan kita bahwa hidup pun, seperti kereta, harus terus berjalan. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kalau kalian nonton ini tengah malam, jangan lupa matiin lampu kamar sebelum tidur. Soalnya kadang, cahaya kecil di ujung ruangan bukan pantulan HP tapi sinyal kereta lewat.